Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pelan-pelan akan apa ya namanya? Mengorek lah ya. Mengorek atau menelanjangi doktrin maha sesat, yaitu doktrin Tritunggal. Ya termasuk ikutannya, ya termasuk mereka lah ya, yang memakai doktrin ya buah pikiran manusia sebagai landasan, sebagai dasar iman. Itu yang akan kita kritisi, karena mayoritas ya ini adalah doktrin Tritunggal. Sebab itu saya meluruskan mereka. Ya. Dengan saya meluruskan doktrin ini, ya, yang lainnya pasti keikut, gitu ya. Jadi dalam sekali rangkuh dayu, ya, 2-3 pulau terlampaui. Itu bahasanya begitulah ya. Ya. Mari kita lihat ya. Pelan-pelan aja kita gali. Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 itu diyakini oleh mereka itu sebagai Allah. Ya. Terutama bapaknya itu. Mereka begitu ngotot bapak itu ya. Adalah Allah. Oke, kita batasi dulu lah ya. Apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan Allah satu. Ya, Allah itu satu. Bukan kesatuan ya. Bukan 3. Ya. Tapi Allah satu. Terdapat dalam Yakobus 2 ayat 19, Roma 10 ayat 12, juga Galatia 3 ayat 20 ya, kalau saya tidak salah. Terlebih lagi dalam Yesaya, ya, Yesaya 44 ayat 6 dan 24. Allah satu. Itu kata Alkitab. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu Allah. Ya. Juga dalam Markus 12 ayat 29. Dengan kita membatasi ya dengan rambu-rambu ini ya, maka semua pembahasan itu tidak akan ngawur. Kita batasi. Ini ayat yang saya sebutkan tadi adalah ayat-ayat Alkitab, ya. Kita batasi ini sehingga pembatasan itu tidak ngawur, tidak main tafsir bebas. Jelas bukan? Terutama, ya, juga dalam Efesus 1 ayat 17. Tuhan Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah, jelas kan? Tuhan adalah Allah. Tuhan Allah itu adalah Yesus Kristus. Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Tuhan itu roh, Allah itu roh. Jelas kan? Bukan fisik. Amin. Nah, kita kembali. Mari kita gali mengenai Bapa, Anak, Roh Kudus yang diyakini oleh mereka itu
sebagai Allah. Nah, kita lihat bahwa ada dua ya, dua yang kita koreksi ya. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu yang pertama itu bukan Allah. Ya. Perhatikan ya. Kita koreksi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan Allah. Sebab Allah harus roh. Ya. Yang tadi saya sebutkan, Allah itu harus roh. Yohanes 4 ayat 24. Sedangkan Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan roh. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, bahwa nama Allah itu adalah Yesus Kristus ya. Tetapi mereka tidak punya nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan nama Allah. Bukan nama Allah. Tiga Allah tapi tidak punya nama. Nah itu mereka tuh. Ya, jadi ada dua ya. Satu bukan namanya Allah. Yang kedua itu bukan Allah. Kita koreksi bahwa itu bukan Allah. Allah satu. Nah mereka tiga. Allah roh. Mereka pribadi. Beda kan? Jadi kalau berbicara mengenai Allah, itu yang timbul di pikiran mereka itu Allah itu sebesar manusia. Duduk-duduk tuh Yesus di sebelah Bapa tuh katanya. Jadi yang ada di pikiran tuh, oh Yesus sebesar manusia, Bapa juga sebesar manusia. Tapi Yesusnya lebih muda, Bapaknya lebih tua, gitu kan? Itu karena mereka sudah disetting bahwa Allah itu pribadi. Bagaimana mungkin ya menata alam ini, menjaga alam ini, memelihara alam ini, mengelola alam ini, memanage alam ini kalau Allah sebesar itu? Allah itu roh. Yeremia 23 ayat 24. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Dia memenuhi langit dan bumi. Itu Allah. Bagaimana bisa mendefinisikan Allah? Jelas bukan? Nah, Bapa itu ya, yang dimaksud oleh, kalau itu dimaksudnya adalah Bapa, ya, itu adalah Bapa kiasan, ya, katanya ya, ini kata ya, kata Bapa ya, perhatikan kata Bapa ya, bukan Bapanya itu, bukan Allah itu ya, tapi kata Bapa itu kata Bapa itu adalah kiasan dari Allah yang di sorga. Kenapa? Karena pada saat Yesus ya, yang adalah Allah, kan Yesus kan Allah, firman Allah menjadi manusia, ya, kan roh Allah kan ada pada Yesus. Roh yang sama ada di sorga. Roh yang sama memenuhi seluruh ciptaannya. Yesus itu menyebut Allah yang di sorga itu dengan sebutan Bapa. Itu adalah kiasan dirinya. Itu hanya berlaku kurang lebih ya 3,5 tahun ya, pada saat dia memulai pekerjaannya. Setelah Yesus mati, manusia itu mati, bangkit dan naik ke surga, kembali posisinya sebagai Allah. Karena kan mulai dia Allah. Kata Bapa yang kiasan itu kata ya, bukan roh Allah ya, bukan roh Allah yang di surga, tapi kata ya, kata sebutan itu, Bapa itu adalah kiasan, tidak diperlukan lagi. Karena Yesus itu sudah kembali ke surga, dia adalah Allah. Nah, itu maksudnya. Mengerti? Nah, jadi sudah tidak ada lagi kata kiasan itu. Kiasan Bapa itu. Ya, sekali lagi itu bukan Allah ya, bukan Allah yang di surga ya, tetapi kata sebutan itu, sebutan Bapa itu tidak ada lagi. Nah, kenapa sekarang masih disembah-sembah oleh para pengikut Tritunggal? Nah, itu Bapa siapa? Yohanes 8 ayat 44, itu Bapa iblis. Kenapa?
karena tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kan sudah ada perseteruan nih antara Yesus dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi begitu sombong ya. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, Bapak gitu. Allah adalah Bapak kami. Padahal cara berpikir, cara bertingkah tidak sesuai dengan kehendak Bapak. Bapak yang dimaksud itu adalah sebutan ya, sebutan untuk Allah ya, sebuah pengakuan. Tidak sesuai. Kenapa? Karena kehendak Bapak adalah percaya kepada Yesus fisik. Tetapi pada saat Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, mereka tolak. Sebab itu Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah kalau dulu menolak Yesus. Kalau sekarang, Yesus dulu menolak Yesus fisik, sekarang menolak Yesus Allah. Iblis yang jadi bapakmu. Nah, jadi Bapak itu, ya, itu adalah sebutan kiasan, ya, untuk Yesus Roh, ya, untuk Roh Allah yang di sorga, untuk Allah yang di sorga, itu yang dipanggil oleh Yesus, ya, dengan kiasan Bapak, gitu ya. Itu sudah tidak ada. Tidak ada ya. Lalu Bapak anak. Anak itu bukan Allah anak. Tidak ada Allah anak di Alkitab. Yang ada anak Allah. Anak Allah adalah gelar waktu Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia bernama Yesus. Itu adalah anak Allah. Gelarnya anak Allah. Itu fisik. Sudah. Lukas 1 ayat 35 ya, itu. Lalu Roh Kudus Allah, bukan Allah Roh Kudus. Roh Kudus Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi Bapa yang tidak ada, anak yang fisik, Roh Kudus yang adalah Roh, tidak mungkin gabungan ketiga ini adalah Allah. Karena Allah tadi harus mutlak, harus Roh. Yohanes 4 ayat 24. Nah, jelas kan? Terbukti kan? Bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Allah. Nah, sekarang kita koreksi lagi mengenai nama. Masa sih nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Tidak. Nama Allah adalah Yesus Kristus. Ya, Efesus 1 ayat 17 ya. Itu namanya. Kita buktikan. Ya. Bapa itu siapa namanya? Dalam Yohanes 17 ayat 12 ya. Yohanes 17 kita lihat di sini ya. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Ya. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Allah yang diberikan kepada Yesus. Siapa namanya? Yesus. Jelas kan? Lalu nama anak ya dalam Lukas ya, Lukas 1 ya ayat 31 ya 31 35 nanti kita lihat. Oh maaf ya betul. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nama anak itu Yesus. Nih, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya.
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi yang dilahirkan oleh Maria itu adalah kudus, anak Allah. Itu adalah gelar, itu adalah sebutan untuk Yesus fisik. Nah, udah terbukti kan? Satu lagi, nama Roh Kudus, ya. Nah, Yohanes 14 ya, kita lihat dulu. Yohanes 14 ayat 26. Nah, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelas bukan? Bahwa Roh Kudus namanya Yesus yang akan diutus dalam namaku. Terbukti ya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan Allah. Pertama. Yang kedua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan nama Allah. Jelas kan? Jelas bukan? Mau apa lagi? Mau berkelit bagaimana lagi? Buang doktrin itu. Doktrin mahasiswa itu. Apalagi sampai dibuat diagramnya itu. Gereja dari barat, ya, segitiga. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, bingung nggak? Bingung. Lalu yang dari gereja Timur, ya, diwakili oleh gereja Ortodok, dia bukan segitiga lagi, tetapi bundaran yang besar, satu bundaran yang besar. Lalu di dalam bundaran besar itu ada bundaran kecil dua. Jadi bundaran yang besar itu ya yang mereka sebut Allah, mereka plesetkan Bapa ya. Itu lalu di dalam bundaran itu ada Firman dan Roh Kudus. Aneh kan? Itu doktrin mahasiswa dua-duanya itu. Di lain waktu kita bahas ya diagram itu. Mungkin setelah tayangan ini ya, saya akan coba membahasnya. Ya. Bahwa itu semua tidak sesuai dengan Alkitab. Buang doktrin itu. Kembali ke Alkitab. Diajak kembali ke Alkitab, bilangnya sesat. Kalau diajak kembali ke buku-buku teologi, buku-buku tafsir, buku-buku tafsir itu buku-buku filsafat. Nah, itu baru sesat. Kenapa? Karena penulisnya tidak ada namanya di Alkitab. Masa dijadikan rujukan? Ya tidak. Masa diajak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah dibilang sesat? Itu tertulis di Alkitab. Kalau menyembah Bapa itu sesat. Allah Tritunggal sesat karena tidak ada di Alkitab. Jadi jangan balik bolak. Balik bolak. Kan balik bolak, bukan bolak-balik. Ya kan? Baik. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dengan bahasa-bahasa yang sederhana terus memotivasi bagi para pencari kebenaran. Ya. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka pikiran kita akan dibukakan sehingga kita mengerti kitab suci. Shalom.